merayakan Natal gabungan siswa Katolik dan siswa Kristen dari empat unit ya, dari PD, TK, SD, dan juga SMP. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman, adik-adik, anak-anakku sekalian pagi hari ini. Dan juga untuk Bapak Agus, Bapak Heri, Pak Chandra, dan keempat kepala sekolah yang tiga cantik-cantik, dan Pak Begini juga. Untuk para wali murid juga terima kasih yang sudah hadir ya, mengantarkan. Nah, hari ini temanya untuk Natal di tahun ini kita adalah His presence brings blessing my family. Dia hadir untuk memberkati keluarga kita.
acara kita pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu yang nantinya dipimpin oleh Miss Maria. Silakan Miss Maria. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelum kita mulai serangkaian perayaan Natal kita pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Are you ready to pray? Coba semuanya kalau berdoa sikapnya bagaimana? Just close your eyes, clap your hands, tutup matanya yuk. Kita kasih waktu yang terbaik buat pagi hari ini ya. Miss Maria akan memimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Setiap kami boleh berkumpul di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Kami datang dengan membawa sukacita dan hati yang akan kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin acara ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan dalam setiap acara kami. Berkati setiap tim yang melayani, guru-guru, murid, yayasan, terlebih buat setiap anak-anakmu yang mengikuti perayaan hari ini. Buat mereka berjumpa dengan Tuhan, bersuka cita bersama-sama, dan mengetahui bahwa Yesus adalah setia dan adil dalam kehidupan mereka. Kami serahkan perayaan Natal pagi hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Beracaralah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Selamat merayakan. Terima kasih Miss Maria. Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
selaku HRD dari Yayasan Negara Masyarakat yang saya hormati Mr. Tevino, Kepala Sekolah SD, Miss Dian, Kepala Sekolah SMP, Miss Rusdi, Kepala Sekolah TK, dan Miss Ayu, Kepala Sekolah SD, serta Bapak Ibu serta karyawan Anugerah School, dan tak lupa Bapak Ibu orang tua yang dengan setia mengantar putra putrinya dalam acara perayaan Natal pada pagi hari ini. Dan yang saya kasih dan cintai anak-anakku semuanya, baik dari PG, TK, SD, dan SMP. Selamat pagi semuanya. Baik, saya ingin menyapa divisi PG, anak-anakku PG, selamat pagi. Mana PG? Ya, TK, mana TK? Selamat pagi TK. Oke, SD, selamat pagi semuanya. Oke, lalu Pak SMP, selamat pagi. Baik, pada kesempatan ini saya mewakili Yayasan Negara Masyarakat. Yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Pakra yang sudah bisa memberikan kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini, yang nantinya akan memberikan renungan. Semoga bisa memberikan warna khusus bagi sekolah kami, di mana sekolah kami ini adalah bermacam-macam agama. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia pelaksanaan perayaan Natal siswa tahun 2025 kali ini. Sekali lagi terima kasih atas ceritanya sehingga bisa terlaksana pada pagi hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang hadir pada kesempatan ini untuk mengantar putra putrinya sehingga bisa merayakan perayaan Natal pada pagi hari ini. Romo, Bapak Ibu Kepala Sekolah serta anak-anakku yang terkasih, perayaan Natal tiap tahun memang kita laksanakan. Mudah-mudahan perayaan Natal tahun ini sesuai dengan tema pada pagi hari ini, yaitu kehadirannya membawa berkah bagi keluarga kita. Dengan kehadiran Tuhan Yesus pada perayaan Natal menjadikan kita semakin damai, semakin sejahtera, seperti apa yang disampaikan pada Injil Yohanes 24 ayat 27, bahwa kehadiran Yesus akan membawa damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar damai sejahtera duniawi, tetapi damai sejahtera yang diberikan Yesus itu tidak akan pernah punah, tidak akan pernah lekang. Anak-anakku yang terkasih, damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan memusnahkan segala kelemahan kita, akan memusnahkan segala kekurangan kita. Pada intinya bahwa damai sejahtera Yesus yang diberikan kepada kita akan membawa sukacita. Untuk itu anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan ini dengan kehadiran Tuhan Yesus, semoga hati kita semua pada pagi hari ini dipenuhi dengan kesukacitaan dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Ada pesan dari yayasan bahwa panitia PPDB untuk tahun ajaran 2026-2027 yang saat ini masih berjalan, puji Tuhan, yang SMP untuk tahun depan sudah mendapat 2 kelas. SD saat ini masih 2 kelas, tapi target kami akan 3 kelas. 2 kelas sudah terpenuhi. TKA sudah terpenuhi 3 kelas. Sungguh luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk TK semua ini. Dan untuk PDB saat ini sudah terpenuhi 2 kelas, mudah-mudahan akan menjadi 3 kelas. PGA juga demikian. Jadi sekali lagi masih ada kesempatan kepada Bapak Ibu orang tua ataupun saudara-saudara sekalian ataupun kenalan dari yang ditolak
untuk bisa bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik bagi perkembangan putra-putri Bapak Ibu semua. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan yang terakhir dari yayasan mengucapkan selamat Natal, semoga damai sejahtera selalu menyertai kita semua, dan selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun 2026 ini kita menjadi semakin baik, kita semakin damai dan semakin sejahtera. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Selamat siang, shalom, dan salam sejahtera. Terima kasih Bapak Agus menyampaikan sambutannya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang hormat Romo Patra dari IOP Santa Maria Abdiata, terima kasih kepada yang juga dari Yayasan Mr. Heri, Direktur School dari Mr. Agus, dan juga tidak lupa Miss Dian, Divisi Senti, Miss Rusti, TK, dan Miss Ayu. Selamat pagi semuanya. Masih ada semangat? Selamat pagi. Oke. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus di mana pada hari ini kita diberi suasana yang cerah. Kalau biasanya harinya selalu hujan, kita diberi suasana yang cerah, kesehatan, semangat untuk bisa merayakan hari Natal, hari kehadiran Tuhan. Tema hari ini mungkin sudah tahu semuanya, dikatakan bahwa Tuhan hadir untuk memberkati kita, memberkati sekolah kita, Anugerah School. Ada amin? Anugerah School dapat berkat. Untuk hari ini, ya, Natal itu identik dengan sukacita. Kalau saya dulu kecil, hari Natal itu paling senang karena ada identik dengan sukacita, terutama anak-anak dapat kado Natal. Kalau sekolah minggu itu pasti dapat kado Natal. Nah, itulah. Oleh sebab itu pada saat ini tidak kita sia-siakan momen ini. Momentum Natal adalah momen di mana kita diberi hati yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan
depan yang penuh semangat dan tanpa mengenal roh. Oleh sebab itu kita semuanya, para bapak ibu guru, para orang tua, para anak-anak, dengan Natal ini kita mau lebih baik, ya. Karya kita akan lebih nyata dalam lingkungan di mana kita diutus oleh Tuhan. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih buat panitia yang sudah berlelah-lelah tadi malam sampai, ya, saya lihat itu perjuangan sangat hebat sehingga hari ini bisa terlaksana perayaan dengan baik. Terima kasih. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mr. Tugino untuk kesabaran yang sudah disampaikan. Ini keluarga Pak Putu, sebuah keluarga Kristen yang percaya Yesus. Pak Putu memiliki bisnis pariwisata yang sangat sukses. Tapi sayang sekali, akhir-akhir ini bisnis Pak Putu semakin menurun. Pada suatu sore yang syahdu, Kenapa sih Bu? Semua selalu aku yang disalahkan. Aku kan sudah bekerja keras untuk keluarga ini. Tapi ayah juga harus mengerti, aku capek mengurus rumah sendirian. Kita jarang sekali makan bersama dengan damai. Aku sudah berusaha. Apa salahku kalau banyak orang akhirnya cancel traveling? Bukan salahku. Ibu paham soal itu. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah... Sudah. Capek aku mendengar keluhanmu. Tuhan Yesus, bantu keluarga kami. Bantu aku Tuhan. Aku capek. Ica, yuk kita ke kamar aja. Aku gak suka lihat ayah sama ibu bertengkar. aku juga sedih, Kak. Natal sebentar lagi, tapi rumah kita nggak ada damainya. Setelah kejadian itu, ayah dan ibu tidak lagi berdekat. Abel dan Misha merasa sangat sedih. Misha menjadi lebih sering bermain di kamarnya. Dia takut melihat ayah dan ibunya bertengkar. Rachel, lagi ngapain? Asik banget di kamar terus. Gak kangen kakak, ta? Hehehe, lagi main, Kak. Rizal takut keluar kamar. Gak suka Rizal lihat ayah ibu bertengkar. Sejak mereka bertengkar, suasana rumah jadi aneh. Iya, Dek. Kakak paham. Kakak juga gak suka dengan kondisi ini. Apalagi ini mau Natal. Gimana ya caranya supaya rumah kita penuh damai lagi? Ayah ibu kita ajak bermain petak umpet. Bagaimana, Kak? Hahaha, lucu banget sih adik kakak ini. Kakak ada ide. Bagaimana kalau kita berdoa? Kita minta Yesus memberi damai di hati ayah dan ibu. Kakak percaya Yesus bisa memberikan berkat Natal buat keluarga kita. Berkat terbaik, yaitu damai sejahtera. Gimana menurut Rachel? Good ide, Kak. Rachel setuju. Yesus bisa. Ayo kita berdoa. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin keluarga kami rukun kembali. Kiranya Engkau beri damai di hati ayah dan ibu, supaya kami bisa merayakan Natal dengan sukacita. Amin.
Sejak saat itu, ayah dan ibu tidak lagi berkata bahwa saya menjadi anak suci yang biasa. Bukan menjadi kehidupan damai sejahtera. Ayah, ibu, kami buatkan teh hangat. Kakak juga bikin pisang goreng. Hehe, iya nih ayah ibu, lagi pingin cemilan. Pas banget cuacanya mendung-mendung gini. Wah, kalian memang anak ibu yang keren. Pintar. Coba sini, mana pisgonnya? Pasti enak tuh. Ayah, rugi loh kalau nggak mau makan. Hehehe, ntar Rizal habisin semua loh. Ya sini, ayah mau coba. Makasih ya, kalian sudah bikin cemilan. Ayah, aku minta maaf ya. Aku terlalu banyak menuntut. Aku tahu ayah sudah berusaha dengan maksimal. Maaf ya. Tidak, aku juga minta maaf, Bu. Aku terlalu sibuk memikirkan kita. Sampai aku lupa ada Yesus yang bisa melakukan pemulihan atas keadaan kita. Maafkan aku ya, Bu. Maafkan ayah ya, Abel, Rizal. Kalian jadi harus melihat kami bertengkar. Terima kasih ya, karena kalian, ayah dan ibu jadi belajar di Natal tahun ini, bahwa damai sejati hanya datang dari Yesus. Selamat Natal, damai di hatiku, damai di keluargaku.
Ayah dari berdasarkan dari firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu penyanyi suci ke-12. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Di situ seorang yang berkusta. Ketika melihat Yesus terpukul, si kusta berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan aku. Maka Yesus menunjukkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata,
jadilah engkau pahit. Seketika itu juga menyertakan penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal itu pada siapapun juga. Dan ia berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah ketahiran persembahan seperti yang dimintakan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabarlah Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus menundukkan diri dari tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbicara Kristus. Adik-adik semuanya, selamat pagi. Pagi, masih semangat ya? Ya. Adik-adik zaman sekarang masih ada yang tahu tempat hiburan namanya THR. Ada yang tahu daerah Surabaya? Taman hiburan rakyat atau taman hiburan komersial? Ini Bapak Ibu ada yang masih ingat THR? Ada ya? Romo pernah bersama teman-teman waktu masih TK, SD, waktu itu mungkin masih TK ya. Romo bersama teman-teman diminta untuk tampil di tempat panggung, tampil nyanyi, kemudian juga ada tampil fashion show. Waktu itu Romo masih berani, ya, berani untuk tampil depan umum joget-joget yang itu. Tetapi sekarang disuruh nyanyi atau disuruh tampil depan umum, kalian masih grogi. Apalagi kalau suruh joget-joget ya kan, dengan tubuh Romo yang segede ini nanti takut panggungnya susah nanti ya. Nah, di sini tadi Romo lihat anaknya siapa ya di sekolah jawab sini nangis-nangis waktu di awal. Yang baju suasana yang kita ada hal yang perlu ya ingat gitu loh. Oh ternyata tampil di depan panggung itu ternyata senangkan itu loh. Jangan dulu ya. Bagaimana tampil pada sama teman-teman, tampil di hadapan banyak orang. Kalau nggak pede, kalau nggak bersiap, ya nangis. Tapi itu ada hal yang normal. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bagaimana menunjukkan keberanian, menunjukkan untuk bisa tampil di depan panggung ini menjadi suatu hal yang berat ya, bukan hanya sekali dua kali. Maka dari itu Romo suka teman-teman yang lain support dan mendukung bagaimana anak kita bisa tampil di depan ini. Dan kita lihat bahwa terkasih inilah tahun yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan Yesus di dalam keluarga. Bagaimana Tuhan Yesus hadir oleh orang tua yang mengatakan anak-anak yang imut-imut itu untuk berani bergabung dengan teman-temannya, berani untuk bermain dengan teman-temannya. Dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Adik-adik sekalian, selamat pagi. Ayo, masih bisa fokus ya? Ya, kita lihat bagaimana semangat Tuhan Yesus untuk hadir ke dunia ini bukan melalui kehidupan yang sangat kaya, sangat mewah. Tuhan Yesus lahir di mana? Ada yang bisa jawab? Bethlehem itu kotanya. Tapi kalau tempatnya di mana? Di Palungan. Ya masih ingat ya bagaimana Yesus lahir di kandang Bethlehem di Palungan. Itu bukan tempat yang kalau ada yang masih ingat lahirnya di mana? Biasanya di rumah sakit ya. Tapi kalau Tuhan Yesus itu lahir di tempat yang sangat sederhana di Palungan. Namun kehadirannya ini dinanti-nantikan oleh banyak orang, sehingga yang datang menemui Yesus siapa?
para dan juga siapa? 3 orang Majus. Ya, kedatangan Yesus sudah dinantikan. Begitu pula dengan kedatangan kalian ketika mama kalian mungkin masih perutnya gede ya. Waktu mereka berjuang 9 tahun di bola kalian, membawa kalian itu, kalian sungguh diharapkan untuk hadir ke dunia. Tapi ketika sudah hadir, sekarang diimut-imut apa? Amit-amit, ayo tetap ikut-ikut ya. Nanti kalau udah gede mulai diantar amit-amitnya ya. Nah, di sini tadi kamu melihat bagaimana dengan sesuai tema kita hari ini, kita berusaha menghadirkan Yesus untuk memberkati keluarga kita. Tapi apakah Yesus kelihatan? Adik-adik sekalian, apakah kita bisa melihat Yesus? Ada yang bisa lihat Yesus di sebelah mana? Ada yang tahu? Yesus bukan yang pakai baju putih kayak gini ya. Yesus hadir di dalam hati kita. Walaupun dia nggak kelihatan, tapi dia hadir dalam hati orang tua kalian. Dia hadir dalam diri kalian. Dan ketika hadir itu kalian harus menunjukkan kehadiran itu pada keluarga. Romo sangat senang tadi bagaimana ada yang mengikuti dramanya tadi enggak? Kisahnya tentang apa? Orang tua yang ekonominya agak orang tua agak menurun sehingga tadi mereka ngapain? Ngopi bareng, ngobrol atau ngapain? Bertengkar ya. Ketika mereka bertengkar, yang dilakukan anaknya nanti apa ya? Buat pisang goreng. Buat apa tadi? Yang tampil tadi mana ya? Oh itu. Kalian bawa apa tadi? Gelasnya isinya apa? Tadi pisang goreng sama teh. Oh iya. Pisang goreng dan teh untuk menumbuhkan kembali orang tua. Tapi itu adalah hal yang kelihatan. Yang gak kelihatan adalah bagaimana kedua anak ini tadi yang jadi siapa tadi anak-anaknya? Ada yang katakan anak-anaknya jadi anak-anak tadi. Oh iya, menurut siapa tadi? Cewek dua. Oh itu juga. Oh iya, dan biasa intinya. Bagaimana kalian tadi berdoa ya untuk menemukan orang tua? Bapak Ibu, drama Natal yang disuguhkan anak-anak hari ini, saya yakin juga mengenai bagi Anda yang sedang punya masalah di rumah, ya kan? Bukan hanya masalah ekonomi, banyak tentunya. Para Bapak Ibu guru saya yakin juga tidak baik-baik saja di rumah. Bagaimana kalian tentu ada perjuangan, tapi sungguh bisa hadir di sekolah ini menjadi orang tua yang mungkin anak-anak yang Anda didik ini sedang mengalami broken home di rumah. Cerita tadi saya rasa juga bukan cerita yang mengada-ada, tapi sungguh nyata. Nah, ada yang saya lihat bagaimana akhirnya peran kalian di rumah untuk sungguh menjadi berkat pula bagi orang tua, mendoakan mereka supaya rukun, supaya kalau tukaran ya Bapak Ibu, Bapak Ibu yang di atas ya, dengan yang mengatakan anak-anak ini, kalau lagi berperan atau berperan sama suaminya, sama istrinya, tolong jangan di depan anak-anak, karena bisa membawa mental yang kurang baik. Ujung-ujungnya ya nanti mereka, orang tua aku udah masih contoh tiap hari bertengkar di rumah. Masa aku sama teman udah bertengkar. Sia-sia dong kalau Bapak Ibu guru nanti jangan bertengkar di sekolah, tapi di rumah diberi contoh sama orang tuanya sendiri. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, adik-adik juga jadilah berkat bagi keluarga kalian. Walaupun usia kalian masih muda, tapi kalian punya Tuhan yang bisa membantu keluarga kalian
orang yang sakit kusta, orang yang sudah dipinggirkan, disingkirkan. Dan aku berharap kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pun juga melihat orang yang sakit kusta ini untuk punya peran dalam kehidupan masyarakat. Sehingga orang sakit kusta itu ketika kembali dilahirkan, dia merasa kembali diterima. Dan Bapak yang terkasih, itulah juga peran Anda sekalian untuk mendidik anak-anak. Karena kalau sudah punya anak 1, 2, 3, ujung-ujungnya adalah kadang kembali dilahirkan. Kadang yang paling tua dibandingkan dengan yang paling muda. Kadang anaknya yang paling sukses itu akan dibandingkan dengan anaknya yang belum sukses. Sukses berarti anaknya mungkin yang prestasinya juara. Kalau sekarang kan tidak ada rankingnya. Kalau dulu anaknya ranking 1 yang kakaknya itu pasti akan dibanding-bandingkan dengan mungkin adiknya yang mungkin ranking 3, ranking 4 atau ranking sama sekali. Nah, maka peran orang tua di sini adalah untuk bagaimana tetap memberikan cinta yang setara, menerima mereka. Maka kembali sekali lagi, di sini Natalan bukan hanya ada di anak-anak kita ini, tapi mari dengan orang tua dan kalau adik-adik dengan apa yang kalau katakan, kalau sampaikan, Papa, gak usah banding-bandingkan aku dengan kakak, dengan cici, dengan mimi. Jangan banding-bandingkan aku karena aku unik. Aku punya kemampuanku sendiri. Jadi terima aku apa adanya. Belum lagi kalau kalian atau para orang tua punya anak yang mohon maaf, ada yang mungkin unik sama fisik, itu butuh cinta yang lebih. Ada yang tahu sini apakah juga menerima anak asal dari sekolah atau yang luar biasa. Tetapi bagaimana ada orang yang menerima anaknya yang berkebutuhan khusus ini juga menjadi suatu hal yang berbeda. Allah akan disembunyikan. Jadi peran Bapak Ibu mari terutama Bapak Ibu juga untuk bisa melihat apa sih masalah anak yang ada zaman sekarang. Karena kan dan kompleks juga dan kami berharap peran Bapak Ibu ini bisa menjadi orang tua di sekolah dan bisa menjadi pendengar yang baik. Anak-anak yang mungkin tidak didengarkan di rumah, anak-anak yang nggak bisa punya sahabat di rumah, karena orang tua kalau hanya orang yang cuma peduli, cuma mengenai kalian dan nggak bisa jadi sahabat yang baik juga akan berat. Maka Bapak Ibu dalam kesempatan kali ini jadilah juga sahabat bagi anak-anak ibu kalian. Agar sungguh berkat Tuhan ini sungguh nyata bagi anak-anak kita yang sedang bertumbuh kembang di dunia ini yang semakin berat. Semoga berkat Tuhan dan baik kita. Amin. Terima kasih, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak kita. Selanjutnya untuk merespon firman Tuhan, kita berdoa yang akan disampaikan oleh Sister Hadi. Karena akan disampaikan, kita akan berdoa. Kita berdoa dulu untuk merespon firman Tuhan.
Baik anak-anak sekalian, untuk menanggapi sabda Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati, kita mengambil sikap berdoa, kita tenang sejenak. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk cinta dan kasih sayang-Mu yang selalu berlimpah untuk kami semua. Terlebih ya Tuhan, pada perayaan Natal anugerah seluruh pada hari ini. Terima kasih pula untuk sabda-Mu yang berpesan kepada kami untuk senantiasa menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk keceriaan, untuk kegembiraan padanya. Doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perkataan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Feliz Navidad, prospero año y felicidad.
Georgia, my man, and give me some bass. I want to wish you all a happy Christmas. I mean, Merry Christmas. Let the carols begin. Jingle bells all the way. We rockin', rockin'. Jingle bells all the way now. The flow ride. Dashing through the snow, flow rider and train. Whip on 24, so we stunting all the way. Look up at the stars, there goes Santa Claus. Ask him for some jewels, and I hope he drop them all. Jingle bells all the way. We rockin', rockin'. Jingle bells all the way now. The flow ride. The bird machine. Check. Check. Bertemu tangannya untuk penampilan siswanya. Oh,
materi ini akan dijelaskan oleh Mr. Dewi. Ya. Di tangan kita ada lilin, lambang terang Kristus yang menusuk delapan dunia. Lilin dipegang oleh kita sebagai orang tua, suami, istri, ayah, bunda, dan juga sebagai anak. Diharapkan ini bisa menerangi keluarga kita, sehingga Allah hadir di dalam keluarga kita bersama-sama, memberkati keluarga kita dan menjadikan keluarga kita seperti keluarga kudus di Nazaret. Terima kasih Pak Heri. Untuk itu semuanya kami undang untuk berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan 1000 lilin. Masih tetap berdiri untuk Bapak Ibu yang ada di atas panggung. Semuanya bagi berdiri kita memuji Tuhan 1000 lilin ya.
Untuk doa penutup dan berkat kami mohon untuk berdoa kata. Masih tetap berdiri ya anak-anak, tetap tenang, kita akan menerima berkat. Baik, mari kita siapkan hati untuk berdoa dan menyampaikan kepada Tuhan. Akan saya pimpin secara kata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang mengasihi, kami mengucap syukur atas kehadiran di pagi hingga siang ini. Kami sedang merasakan sukacita Natal darimu sendiri, sehingga kasih ini dapat tumbuh dalam hati kami dan telah menjadi pesan juga bagi kami nanti di dalam keluarga, agar kami dapat saling mengisi satu sama lain dan itu sungguh berasal darimu sendiri. Bapak, kini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, berkatilah kami, dan semoga acara ini sungguh membawa sukacita bagi anak-anak, orang tua, bapak ibu, kepala sekolah dan semua karyawan yang bekerja di yayasan ini, agar akhirnya kami semua dapat melayani menumbuhkan karakter dan iman cinta kasih pada anak-anak kami. Semoga kita hidupkan kami dengan peranan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Suara Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi serta menjadi berkat bagi kehidupan kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.